Masih bersama Bu Menteri Bu Retno Marsudi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewen. Bu, saya punya foto untuk Ibu ini. Ini lagi kegiatan apa ini Bu dan hasilnya apa? Jadi sebenarnya dari sejak awal begitu pandemi kita sudah berusaha untuk memetakan Gus. Kira-kira kebutuhan vaksin kita untuk masyarakat kita berapa, terus kemudian pihak-pihak pengembang yang harus kita dekati siapa saja dan sebagainya. Karena strategi kita untuk vaksin itu ada dua. Jangka pendek mau tidak mau kita harus kerjasama dengan pihak luar. Ya. Tapi jangan lupa di jangka panjang kita mengembangkan vaksin kita. Karena kan negara segede Indonesia nggak mungkin terus tergantung kepada pihak lain. Oleh karena itu kita mengembangkan apa yang dinamakan vaksin merah putih. Nah sekarang yang jangka pendek ini kita kerjasama dengan pihak luar. Maka saya diutus Presiden bersama dengan Menteri BUMN ke Tiongkok, ke Uni Emirat Arab. Untuk lobby-lobby itu? Nggih. Terus kemudian ke London bertemu dengan pihak AstraZeneca. Terus kemudian ke Jenewa untuk membahas vaksin yang multilateral. Dan itu tadi di foto itu yang kita berusaha untuk bicara dengan mereka. Dan itu deal ya Bu ya? Komitmen sudah ada. Komitmen? Komitmennya sudah ada. Coba. Kalau Indonesia punya sekian orang seperti Bu Retno, makanya cewek-cewek sobat kepo ya ingat ya itu loh. Cewek yang cerdas akan mengalahkan cewek yang hanya bermodal paras. Ngeri sekali. Selain dengan Cina, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara di Eropa. Apakah juga akan segera turun Bu vaksin-vaksin itu? Presiden beberapa kali mengatakan bahwa kita ingin pastikan bahwa vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat adalah vaksin yang aman dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita perlu yakinkan dulu keamanannya, data saintifiknya sedang kita kumpulkan dan lain-lain. Sementara itu kita melanjutkan pembicaraan kita misalnya dengan AstraZeneca yang sudah pernah kita rintis waktu saya ke London waktu itu. Kemudian kita juga bicara dengan Pfizer, dengan Moderna. Nah dulu waktu Pfizer itu kendalanya adalah karena cold chain-nya Gus, pendinginnya untuk menyimpan vaksin itu sampai minus 70. Minus 70? Iya. Jadi untuk nyimpan vaksin itu diperlukan cold chain yang sangat dingin sekali ya. Minus 70 itu lebih dingin dari kutub di musim dingin. Nah oleh karena itu kita sebagian negara-negara yang berkembang kesulitan untuk mengadakan infrastruktur cold chain itu. Oleh karena itu kita mengambil yang seperti Sinovac, terus waktu itu kita juga bicara dengan Sinopharm, dengan AstraZeneca, itu cold chain-nya itu hampir sama Gus. Hampir sama. Jadi kalau misalnya kita ngambil Sinovac, kita ngambil AstraZeneca, itu logistik infrastruktur yang kita siapkan masih bisa dipakai. Sementara kalau kita mengambil Pfizer, itu berarti kita pengadaan logistik baru, infrastruktur baru untuk Pfizer. Tapi tampaknya dari Pfizer, mereka juga mulai memikir untuk mengadakan end-to-end. Jadi mereka sekaligus mengadakan cold chain-nya dan sebagainya. Tapi ini semuanya sedang dibahas. Oke, enak banget ya kalau kita lihat Bu Retno ngomong tuh. Tertata, pitch controlnya asik gitu loh. Misal tahu nggak bedanya tadi vaksin sama poninya Bu Retno? Wah itu membingungkan sih. Oh kalau saya tahu, kalau vaksin tuh mengusir coronavirus, poninya Bu Retno membuat aku semakin serius. Iya. Bu ngomong-ngomong ini soal vaksin, katanya juga ada vaksin dalam bentuk curah. Kok malah kayak minyak sih Bu? Minyak curah itu. Ya, jadi itu kan, apa itu Bu? Kita tuh setiap kali bekerja sama itu kita menghindari sebuah kerjasama yang sifatnya cuma jual beli. Gus, kalau kita beli finish product ya memang gampang. Ada duit, ada barang, kita beli. Selesai. Tapi kan kita tidak menjadi lebih pinter. Nggak lebih cerdas Bu ya? Ya, kita tidak menjadi lebih pinter, kita tidak mempersiapkan diri untuk kedepannya, kita manufacturing kita kapasitasnya tidak dibesarkan dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu dengan Sinovac ini kita juga kerjasamanya dalam bentuk curah, dalam artian kemudian ada capacity building, ada transfer of technology, terus kemudian manufacturingnya ada di Bio Farma. Bio Farma kita itu cukup gede loh Gus dan sudah memasok vaksin di berbagai negara. Nah
Setelah itu Bio Farma ini kita gandengkan dengan vaksin yang multilateral. Yang tadi saya sampaikan di situ ada tulisan tadi pertemuan dengan CEPI itu. CEPI itu salah satu pihak yang berusaha untuk mengumpulkan vaksin multilateral. Oh, CEPI namanya. CEPI, ya? nggih, CEPI. Puluhan tahun menjadi seorang diplomat, pasti ada banyak suka dan dukanya. Saya pernah baca, Ibu katanya pernah punya pengalaman tidak menyenangkan di Australia. 1991, katanya pernah diancam. Ceritanya bagaimana, Bu? Kalau kerja sebagai diplomat yang namanya ancaman itu bukan barang yang yang aneh ya. Sampai sekarang juga masih kadang-kadang. Diancam-ancam biasa, Bu ya? Nah, biasa. Nah, Artinya biasa kerja di bawah tekanan ya? kerja di bawah tekanan. Makanya kita bilang bahwa kita tidak boleh crack under pressure. Jadi nggak boleh kalau ditekan pecah gitu kan. Nah, ini salah satu pendidikan di diplomat itu. Kalau diplomat itu kan dikesankan guyang guyu gitu kan. Di depan media. Diem guyang guyu tuh. Tapi kita di balik senyum kita itu ada kekerasan. Kekerasan dalam arti firm nggih. Apalagi kalau itu sudah nyangkut kepentingan nasional kita. Mbok mau digecek kayak apa, pokoknya tidak kalau itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita. Oke, jadi tetap merah putih, Bu ya? Merah putih. Nah, Oke. di Australia ya waktu itu kita punya masalah Timor waktu itu. Aduh, ancaman nggak keruan. Kemudian seru Gus, kita buka pintu, tiba-tiba di depan pintu udah dilempar telur busuk. Waduh. Pokoknya macam-macam lah ceritanya. Macam-macam, Bu ya? Yeah. Ini luar biasa. Semakin menarik obrolan saya dengan Bu Menlu ini. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.